kita harus hormat, salut, doakan pertama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliaulah yang menjadi mujtahid daripada mengkritisi nasab Ba'alawi ini, yang ternyata kalau tidak dikritisi, Masya Allah bahayanya luar biasa. Saya sudah mempelajari tesis beliau, bahwa kemudian setelah mendalami mempelajari apa yang dikatakan Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa DNA Ba'alawi adalah G, bukan orang Arab. Ya, jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Ternyata haplogrup G itu adalah orang Kaukasus dari Yahudi Askenazi. Kemudian ilmu filologi oleh Profesor Menahem Ali juga menunjukkan bahwa para yang disebut Ba'alawi orang Yaman, ternyata mereka itu imigran, bukan orang Yaman. Ya, jadi imigran dari Kaukasus ke Yaman, yang ternyata di agenda mereka ternyata telah terang benderang mau merusak akidah umat Islam dengan berbagai macam khurafat. Bahkan tadi Gus Asbas telah menjelaskan, jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala sendiri telah dihinakan oleh mereka. Ketika ada orang mengatakan aku bisa memadamkan neraka dengan kelingking saja, ini namanya sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul. Nah, setelah saya telaah semua itu dari 3 aspek ini, maka saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Nah, ini harus kita laksanakan semua bangsa Indonesia. Kalau tidak, mereka punya agenda bahkan untuk menjajah Indonesia. Di samping merusak akidah umat Islam dengan hurafat-hurafatnya, dan dia punya agenda menjajah, contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Merubah nama kuburan para wali, para ulama kita dengan Ba'alawi, dan akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Jelas sekali arah mereka untuk menguasai Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, PWLS dan kita semua ini, termasuk Kiai Imad, termasuk Gus Abbas, ya. Ini termasuk saya sendiri, termasuk Kiai Muharrar. Ini dulunya Muhibbin. Betul nggak, Kiai? Betul nggak? Saya sendiri dulu Muhibbin. Rizik Syihab itu sahabat saya dari muda. Masya Allah. Nah, begitu dapat penjelasan dari tesis Kiai Imad, Dr. Sugeng Sugiharto, Profesor Menahem Ali, dan berbanyak lagi ulama, maka kita tersadarkan. Alhamdulillah, kita jadi sekarang muhajirin. Apa? Orang yang hijrah dari Muhibbin menjadi mukimat. Dari pecinta Ba'alawi menjadi pecinta Kiai Imad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim anfusihim wa azamu darajat indallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada iman, dan berjuang di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, merekalah orang yang dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sering berkata kepada teman-teman PWILS, ya, bahwa mari kita tiru cara perjuangan Rasulullah SAW. Ketika selesai turun surat Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu lama tidak turun wahyu. Begitu turun surat Al-Alaq 5 ayat tadi, Rasulullah dengan para sahabat door to door, dari pintu ke pintu dakwahnya untuk menyatakan la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Diam-diam, silent operation. Tapi akhirnya turunlah surat Al-Muddathir yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Dengan turunnya ayat ini,
Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jangan lagi sembunyi-sembunyi. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang terdiam, hai orang-orang yang hipnotis oleh para Alawi. Qum fa'anzir, bangkitlah, sadarlah, berikan peringatan kepada umat Islam. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Artinya apa? Bersihkan iman kita, takwa kita, akhlak kita. Wa rujza fahjur, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala tamnun tastakthir, dan jangan memberi yang sedikit, mengharap yang besar. Jadi jangan berjuang di jalan Allah untuk mengharapkan imbalan yang besar. Yang terakhir, walibika fasbir, dan dalam memperjuangkan kalimatullah maka bersabarlah. Inilah tugas kita sekarang, PWILS. Jangan lagi sembunyi-sembunyi, bangkit, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada umat ya bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, dan jelaskan bahaya-bahaya mereka. Kemudian besarkan nama Allah. Yang kedua, bersihkan jiwa kita, hati kita dari berbagai macam keburukan. Dan jangan mencari untung dalam PWILS. Sanggup? Sanggup? Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah di dalam berjuang. PWILS, PWILS, PWILS. Masih pohon. Sekali dari PWILS, PWILS, PWILS. Jadi bahwa apalagi menjelang bulan Ramadan ini ya, ini momentum yang baik untuk memperbaiki akhlak kita. Bagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Di sini Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia. Tidak juga mengatakan ya ayyuhal muslimun, hai orang Islam. Tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Siapa itu orang beriman? Orang yang meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj dalam bulan Rajab itu ada relevansinya, ada relasinya kepada siang Ramadan. Isra Mi'raj misinya dua. Apa? Linuriyahu min ayatina, yang pertama. Untuk Allah memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertafakur. Kemudian yang kedua, menerima perintah salat. Dengan tafakur maka manusia akan meyakini keberadaan Allah. Contoh, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq." Akan aku tunjukkan bukti-bukti keberadaanku dalam alam ini dan pada diri mereka sendiri, agar mereka sadar, mereka yakin bahwa Allah adalah benar adanya. Inilah gunanya tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Ya, banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Contoh kecil saja. Afara'aitum ma tahruthun? Apakah kamu tidak melihat pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah aku? Allah mengajak kita berpikir. Afara'aitum ma'alladhi tashrabun? Tidakkah kamu melihat, memikirkan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah aku? Lagi-lagi kita diajak berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau nasya'a laja'alnahu jajan falaula tashkurun? Kalau aku mau, kata Allah, air yang kamu minum dari awan itu aku jadikan asin. Kenapa asin?
Karena air yang diturunkan dari awan asalnya dari mana? Dari lautan yang dipanaskan oleh matahari. Dia menguap, naik ke awan, dan begitu turun, tawar, tidak asin. Masya Allah, lagi-lagi Allah mengajak kita berpikir, inilah tafakkur. Memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Oke, kemudian pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ti, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah, thumma min 'alaqah, thumma min mudghah." Hai manusia, seandainya kamu ragu tentang hari berbangkit, kalau kamu ragu-ragu nggak percaya tentang Allah, maka coba tolong perhatikan bagaimana Allah menciptakan badanmu. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak pulang dari sini cari kaca yang besar ya Bu. Ya Bu, telanjang jangan pakai baju. Ngaca. Tafakkaru fi khalqillah. Renungkan ciptaan Allah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna khalaqnakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan badanmu yang cantik dan ganteng itu tadinya dari saripati tanah yang dimakan oleh orang tua kita. Kemudian dari saripati tanah diproses menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Sperma. Apa itu sperma? Air mani. Tsumma min 'alaqah. Kemudian air mani tadi diproses menjadi segumpal yang seperti darah. Tsumma min mudghah. Kemudian yang seperti darah tadi diproses menjadi segumpal daging. Lalu apa kata Allah? Wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai yang aku kehendaki. Illa ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jin dan manusia, jika kau ingin menembus penjuru langit, maka tembuslah jika kalian mampu. Tapi tidak ada yang bisa kecuali dengan sultan kekuatan dan kekuatan ilmu pengetahuan lah yang sebenarnya mampu. Subhanallah. Bagaimana bisa menghitung jarak antara matahari dengan bumi dan bulan kalau tidak dengan ilmu pengetahuan? Anda tahu scientific DNA itu sebuah Allah, subhanallah. Pakai Anda, afala takilun, afala tadabbarun. Allah. Tidak ada di sana. Masalah nasab, kalau sudah berapa ratus tahun Wa itu ma ya'lamu belum illa tentu. ulil albab. Wa ma ya'lamu illa ulil albab. Kalau 10 ya, Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. kalau 10 kali keturunan, 10 keturunan boleh lah masih. Tapi kalau sudah ratusan ribuan keturunan bagaimana memastikan? Bang Borneo, sebentar Bang Goib, sebentar. Bang Borneo, Anda menafikan ilmiah. Anda tahu ahli falak itu bisa menghitung beribu-ribu tahun, ratusan tahun. Dengan apa? Dengan kalender. Dia hitung. Dia ada di sini wal hisab. Itu dalam Al-Quran. Apa Anda tidak menafikan itu? Bagaimana? Sekarang ulama-ulama yang dulu-dulu ada. Sedangkan Balawi bukan ulama. Ulama Balawi, sedangkan Balawi bukan ulama. Balawi itu keturunan imigran Yaman, Yahudi Askenazi. Yahudi aja udah palsu. Ulama besar saja, ulama besar Mekah aja tidak ada yang memutuskan zuriatnya itu. Ulama mana Yang menafikan nasabnya Nabi itu tidak ada. Itu ulama besar di Mekah. ulama mana betul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulama-ulama seluruh dunia tidak ada yang menafikan nasabnya. Izin memberitahu. Yang ada cuma di Indonesia. Izin memberitahu saudara, izin memberitahu informasinya bahwa Borneo ini jangankan pengikut Habib, istrinya aja sudah dikasih sekarang sama Borneo. Jadi apa nggak usah dilayani. Karena Borneo sudah digadaikan istrinya sama Habib begitu. Itu informasi yang valid itu. Ya, kini Bang Borneo coba ya. Paham. Ini sebentar ya. Sampai coba baca surat Al-Halaq ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, bacalah dengan menyebut nama Allah, Zat, kata Tuhan yang Maha Pencipta, kan gitu. Nah,
Di antara penciptaan Allah adalah khalaqal insana min alaq. Telah aku jadikan manusia dari segumpal darah. Artinya manusia itu bisa dicari dari darah. Diteliti asalnya. Kamu menyalahkan Al-Quran ini. Asalnya dari mana? Coba manusia asalnya dari mana? Khalaqal insana min alaq. Telah aku jadikan manusia dari asal segumpal darah. Ya, Berarti kamu nggak percaya dengan tes DNA? setetes air mani. Duh, astagfirullahaladzim, nanti itu ada urutannya, Ban. Makanya manusia itu nanti setelah Kemblong dari aja, air Bro, mani kemblong. kemudian jadi darah. Sekarang Ya, umur 4 bulan jadi darah. ya, Dimasukkan ya, aku. sekarang begini. Sekarang manusia tadi ya, penciptaan. Sekarang saya tanya penciptaan Adam itu dari mana? Apa segumpal darah? Dari debu. Aduh, Ya kan? Dari tanah. sekolah ini. Kalimantan Selatan balul ini itu. Dari mana? Nggak Dari percaya mana? Al-Quran ini. Iya, begini. saya tanya dari mana manusia ini diciptakan? Tahu nggak sampean? Lah iya, Dari bambu. Bang. Setelah asalnya dari tanah. Dari unsur apa? Unsur-unsurnya ada itu. Bagaimana? Nah, Unsur kemudian. dari unsur itlik. Nah, Dari mani. Nah, setelah mani itu menggumpal darah. Purni. Makanya khalaqal insana min alaq. Telah aku jadikan manusia dari asal segumpal darah. Ini Al-Quran loh. Begini, Kang. Paham nggak? Berarti asal manusia itu bisa diketahui dari asal. Nah, Saya jelaskan. Jangan dibantah. Saya jelaskan. Kang kamu itu. Saya jelaskan. Manusia itu ada 4 unsur. Angin, api, air, tanah. Nah, api yang mana? Darah kita, makanya panas. Pegang. Dan orang meninggal itu dingin. Ceng wes. Nah, sekarang air. Apabila kita kekurangan air, mati. Sekarang angin kita keluar masuk. Napas kita keluar masuk itu dari angin. Kalau tidak ada angin, mati. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu minyak Waalaikumsalam. kamu nyonyon jangan minain suku Kalimantan ya. Tadi debat itu yang baik. Jangan bawa Oh iya suku. maaf. Oke. Kalimantan nggak Selatan apa-apa. Balul, kamu udah menyinggung orang Kalimantan nih. Enggak, aku Bahaya bukan kamu. ngomong Borneo. Aku ngomong Borneo. Iya, bukan tapi semuanya. kamu Borneo. salah kata kayak gitu. Jangan. Oke, kalau oke, debat aku minta debat maaf kasar. salah kata. Oke, minta maaf salah kata. Kita orang Ini yang seperti nonton bro. banyak loh, yang Oke. nonton banyak. Oke. Semuanya, Emang dia untuk bahlul semuanya. kok. Itu Borneo bahlul memang. Nah, Oke, kalau minta hukum maaf. silakan, nggak Sportif, apa-apa. Aneh nggak sportif. marah ya, maaf ya. Terserah. Oke. Saya juga tidak marah disebut bahlul. Maaf bos ya, maaf bos ya, maaf bos. saya. Maaf abang Hos, maaf. Silakan debat beda pendapat yang tidak mengakui Habaib itu juri Rasul, Padol. Yang mengakui Padol. Oke. Yang penting kita, Padol. yang penting kita di luar jangan adu fisik, tetap. Ya, Saudara. masuk. Nah, silakan Saya Padol debatnya. Saya tidak marah. Mau disebut Karena dia gendang, tuh mau pakai- disebut pakai nama bahlul, Borneo. mau disebut Dia pakai apa. nama Borneo. Jangan pakai nama Borneo. Ya lanjut ke topik. Lanjut lagi ke topik. Begini Kang, saya tidak marah, maupun disebut bahlul, mau disebut gendang, mau disebut apa, saya tidak marah. Silahkan. Muter-muter jawabannya dari tadi itu. hanya kalau diskusi jangan lompat-lompat gendeng. Muter-muter jawabannya dari tadi itu muter-muter kan itu. Tentukan Aslinya yang gendeng ini bukan Borneo ya, kita orang gendeng diajak diskusi. Orang nggak nyambung diajak diskusi dari tadi. Yang satu ngomong Al-Quran jawabannya Saya jelaskan dari unsur lagi. angin. Nah lucu itu. Nah, saya jelaskan lagi. Al-Quran mengatakan walladzi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihron. Ya, telah aku jadikan, Allah telah menjadikan manusia ya dari air mani. Ya, maka terjadilah keturunan-keturunan dan perkawinan. Kan gitu.
Artinya setelah ada perkawinan dijadikan dengan air mani, dengan melalui perkawinan ataupun tidak, ya kan? Nah, kemudian menjadi manusia. Nah, manusia ini dijadikan sebelum jadi manusia dari segumpal darah. Manusia ini nah, khalaqal insana min alaq. Nah, ini nanti susunannya. Gitu loh. Kalau aku jadikan manusia dari segumpal darah, berarti darah itu bisa untuk diuji dari asalnya. Dari mana mani ini sebenarnya? Nah, ini dari darah. Maninya siapa? Nah, oh ternyata maninya bangsa ini Arab. Berarti di situ J1. Oh, maninya bangsa apa itu Yahudi. Berarti J. Sekarang begini. Kan gitu. Ya, saya percaya itu. Saya tidak menyalahkan. Nah, sekarang bagaimana seperti Nabi Isa? Bapaknya tidak ada, tidak lewat proses perkawinan. Apanya? Itu mukjizat, Pak. Itu mukjizat. Itu loh. Itu mukjizat atas kehendak Allah dan itu wajib dipercaya. Oke, sekarang dipercaya. Sekarang kita seluruh dunia aja tidak ada yang membahas nasab, cuma Indonesia. Nah, Indonesia yang menafikan gitu loh. Karena gini loh Kang Borneo, Ulama karena yang besar aja di Arab Saudi sana tidak ada dia membatalkan. Nah makanya Indonesia itu lebih canggih membatalkan. oke lah Borneo, begini Kang Borneo. Karena yang di luar-luar itu Habib itu tidak pernah mengaku-ngaku. Coba di Arab golongannya Habib itu Di tempat dari Rasul. habis dia. Gitu loh. Kalau di Arab Borneo Gitu loh. di Indonesia tahunya yang membatalkan nasab Habib itu di TikTok karena dulu nggak ada TikTok makanya dia nggak tahu gitu. Terserah ya, itu kan keyakinan Yang masing-masing. ini Terserah. yang Itu bukan keyakinan Borneo, itu harus dilawan rasi seperti itu, begitu loh. Habib itu berani petatang petenteng cuma di Indonesia. Habib itu berani petantang petenteng, anggap Mukibin sebagai bahaim itu cuma di Indonesia. Makanya orang Indonesia nggak terima. Kok kami ini sebagai pribumi Indonesia itu nggak terima Habib itu petantang petenteng di Indonesia. Mereka itu imigran dulu kakek-kakeknya itu di sini. Gak usah sok-sokan sebagai berkuasa di negara ini, woi. Kamu ini orang Indonesia, tolol kamu ini orang Indonesia kok masih ngikut Habib itu, tolol kamu itu. Terserah. Sekarang ada nggak? Itu orang tolol itu terserah, nggak dipakai otak lu itu. Otak sampean coba saya kasih tanya dulu. Ada nggak Balawi yang korupsi? Korupsi. Udah jelas-jelas Korupsi. udah masuk penjara hari ini. Habib Bahar itu gebukin orang Indonesia tuh, Habib Bahar gebukin Banser tuh. Habib Bahar gebukin Banser. Bang Goib narasi jangan bilang tolong Indonesia semua, jangan kayak gitu, salah juga. Ya begini. Yang benar-benar ya. Kayak mana? Ya, biar apa? Itulah ilmunya. Itulah ilmunya mungkin Begini. Dari Lawi itu nggak ada. Orang Malawi Borneo. Borneo, denger, katanya tadi ada Habib enggak yang korupsi katanya. Ini saya ini kemarin. Orang Malawi. Borneo, dengar. Habib jangan enggak. Ini Kalibata itu. Borneo, dengar dulu. Ada orang Indonesia bela orang Yaman. Bagaimana Borneo. Ya, ini terbaru. Katanya tadi Habib ada nggak yang korupsi? Ini tak kasih contoh. Ini ngerampok tadi malam di Kalimantan. Ini masih baru ini Habib ini sama Hanif. 100 juta. Itu betul itu tadi malam itu. Itu mengaku. Saya juga nonton itu mengaku dia habaib. Padahal lain gimana kamu? dia ngaku-ngaku. Coba nanti kita tunggu kalau ketangkap nanti. Coba nanti kalau ketangkap. Itu karena ada CCTV-nya. Berarti kamu minta endorse ya? Orang yang belum mengaku aja kamu salahkan. Kan Oh, betul selalu kan mengaku. ghairi abi. Ya kan mau ya annahu ya'lamu ghairu abi kalau jannatu haramun muttafaqun. Itu mengaku-ngaku. Nah, Nah, coba. makanya harus diusut, Bang, mengaku-ngaku itu, Bang. Nah, Kalau ada orang yang makanya. mengaku Nabi harus diusut. Iya, Itu aja makanya kamu ngaku kenapa sih? Habib aja kamu nggak terima.
Itu masih proses itu kepolisian. Boleh kita menjas dulu sebelum ditangkap itu. Tangkap dulu. Baru jelas. Yang udah jelas gebukin orang itu Habib Bahar, gebukin Bangser. Tapi dia nggak ditangkap-tangkap, ngabur ngilang-ngilang terus dari dulu. Terus itu anak orang itu kayak mana itu? Yang anak orang itu nasibnya kayak mana itu? Yang dijadiin istri itu kayak mana itu? Itu oknum, itu oknum, tidak semuanya. Itu bukan elu kan? Itu Sudah lalu itu tukang ngeles lu itu. itu oknum Kang, makanya kita jangan samaratakan. Gara-gara Habib Bahar Anda memutuskan Indonesia melapikan zuriatnya, orang diambil itu nasabnya. Nah itu kan salah. Gara-gara Habib Bahar satu orang sampai membersihkan ngajarin baca Quran di WC itu siapa? Yang ngajarin baca Quran di WC itu siapa? Begini loh, begini loh, itu kan oknum satu orang. Sekarang sampean yang salah Habib Bahar, kenapa nasabnya yang diputus? Sudahlah, kalau ngeles itu les aja. Ada perampok ngaku sebagai Habib, kita harus usut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, berjumpa kembali dengan saya admin dari channel ini. Para sahabat, dalam kesempatan tadi kita baru saja menyaksikan beberapa cuplikan potongan video di mana video-video itu mengenai pembahasan mengenai para Habib Balawi dan kelompoknya beserta tesis dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Di sini saya ingin memberikan disclaimer atau penjelasan bahwasanya kita di sini hanya berniat untuk menjelaskan secara lurus, yakni kita membahas di mana di sini kita tidak mencari pembenaran dan kesalahan, melainkan kita jadikan perbedaan kita ini sebagai suatu bentuk diskusi antar kelompok. Jadi meskipun saya merupakan pendukung dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani dan para sahabat mungkin di sana merupakan pendukung para Habib Balawi, tidak masalah. Itu bukan berarti menjadi suatu perpecahan di antara kita, melainkan kita buat perbedaan ini menjadi salah satu bentuk sebagai salah satu bentuk yang saling menguatkan dan saling berdiskusi secara hati bersih. Maksud saya tidak ada dorongan untuk saling mencela ataupun menjatuhkan kelompok masing-masing. Mari kita jadikan perbedaan ini menjadi senantiasa perbedaan yang selalu damai. Di sini saya ingin menjelaskan mengapa saya dan beberapa sahabat saya memilih menjadi pendukung Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Hal itu dikarenakan kami sama sekali tidak memiliki dendam atau rasa kebencian yang sangat hebat kepada para Habib Balawi, melainkan hal itu merupakan salah satu pilihan kami karena kami meyakini banyak sekali apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani itu terbukti. Jadi di mana tesis-tesis Kiai Imad ini bukan hanya sembarangan yang beliau ucapkan, melainkan banyak sekali bukti-bukti akurat yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang telah beliau sampaikan itu benar. Nah, para sahabat, di sini saya kembali disclaimer bahwa apa yang telah saya sampaikan ini bukanlah untuk bentuk perpecahan untuk kita, melainkan ini hanya sebuah diskusi. Kita harus senantiasa menjaga perdamaian meskipun di antara kita mungkin berbeda pilihan atau berbeda dukungan. Di sini saya mendapatkan banyak bukti-bukti dari tesis yang beliau sampaikan, seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad. Ada salah satu bukti bahwa dalam syariat Islam atau dalam ilmu sejarah bahwasanya jalur orang itu harus ditarik dari nasab ayah. Jadi contohnya begini, ayahnya itu merupakan keturunan dari contohnya begini, ayahnya itu merupakan keturunan orang Jawa, sedangkan ibunya merupakan keturunan orang Batak. Jadi si anak ini memiliki suku ataupun beliau ini merupakan orang Jawa bukan orang Batak. Jadi begitulah tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tadi, bahwasanya meskipun para Habib Balawi itu memiliki nasab di mana dari jalur ibu mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi kalau dari jalur ayah mereka bukan keturunan Nabi, maka mutlak bahwa mereka itu tidak memiliki ketersambungan nasab dari Nabi Muhammad SAW, karena nasab itu dilihat dari jalur ayah, sedangkan para Bani Balawi menurut penelitian Kiai Imad sama sekali tidak memiliki nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Kiai Imad telah mendapatkan banyak bukti-bukti sejarah dari kitab-kitab rujukan ataupun catatan-catatan dari para ulama-ulama terdahulu. Jadi
banyak sekali ulama-ulama terdahulu yang menjadi yang memiliki kitab yang menjadi referensi dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, bahwasanya di sana banyak sekali bukti-bukti mengenai para keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, di mana keturunan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu itu sama sekali tidak memiliki kaitan dengan para Balawi. Jadi di sana dari ulama-ulama nasab terdahulu itu sudah banyak sekali bukti-bukti bahwa para Bani Ba'alawi ini sama sekali tidak tergolong sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, banyak sekali bukti-bukti dari apa yang telah dilakukan oleh para Ba'alawi ini sama sekali tidak mencontohkan sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Haji Madudin Usman Al-Bantani, seperti menyampaikan kisah-kisah khurafat yang bertentangan dengan agama Islam dan ajaran-ajaran Islam. Kendati demikian, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwasanya apa yang telah kita saksikan ini bukanlah menjadikan salah satu perpecahan di antara kita. Jadi kita boleh mendukung para Habib Balawi, kita boleh mendukung Haji Madudin Usman Al-Bantani dan juga kelompoknya. Jadi meskipun para sahabat pendukung Kiai Imad dan saya meskipun para sahabat maksud saya pendukung para Habib dan saya mendukung Haji Madudin Usman Al-Bantani, mari kita senantiasa menjaga persatuan kita dan tidak menjadikan perpecahan di antara kita sesama umat Islam khususnya di Indonesia ini. Saya menutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.